Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama Trio G Kulineri. Malam ini kita akan mengicipi masakan asam manis dari Mbak Linda. Nah, malam ini Mbak Linda bercerita bahwa proses latihan masaknya Mbak Linda ini sudah sampai di part yang kelima. Nah, di part yang kelima ini Mbak Linda mulai memahami bagaimana bedanya masakan yang menumis bumbunya itu bertahap dibandingkan dengan masakan yang menumis bumbunya itu langsung. Nah, di sini malam ini tuh Mbak Linda pakai metode menumis bumbu itu yang bertahap. Diawali dengan bawang merah, bawang putihnya dulu dimasukkan. Kemudian disusul cabainya dimasukkan. Baru komponen-komponen lain dimasukkan. Proses masak yang seperti ini menurut Mbak Linda lebih berasa nanti setelah makanan tersaji. Bagi koki yang agak terburu-buru karena pesanan banyak, tentu akan langsung memasukkan bumbu itu secara bersamaan. Bawang merah, bawang putih, dan cabai dimasukkan secara langsung, kemudian baru komponen-komponen pokok masakan dimasukkan. Malam ini Mbak Linda asam manisnya itu ada cuminya dan ada ikan dorangnya. Nah, ikan dorang ini ikan yang rasanya khas, ya kan? Kita kemarin ketika di Bali ngicipin ikan dorang yang di sana agak berbeda. Entah mengapa, mungkin karena jenis dorangnya yang berbeda, maka kita tidak familiar dengan rasanya. Nah, kalau di Rembang kita akrab dengan cita rasa dorang yang seenak ini. Kita agak berbeda kalau merasakan dorang di Bali. Kalau di Bali itu kemarin bisa dilihat di video-video nanti yang akan rilis. Perjalanan kita itu sudah sampai kepada tempat beli ikan sekaligus membakarnya, itu ada di Kedonganan. Nah, Kedonganan itu unik teman-teman, karena kita bisa belanja langsung di sana. Bahkan pembayaran di pasar ikan Kedonganan itu bisa transfer, bisa pakai QRIS, bisa transfer BRI, bisa transfer BCA. Itu cermin pasar yang maju teman-teman. Setelah belanja ikan, kita ketika belanja pun bisa lihat bule-bule belanja langsung juga. Setelah belanja selesai, kita bisa langsung bakar ikan itu di tempat-tempat yang sudah disediakan di sekitar pasar ikan. Biasanya per kilonya bervariasi, ada yang bakar ikan sekilo itu 25.000 sampai sekilo itu 20.000. Nah,
Yang kita ketahui, di sekitar pasar ikan Kedonganan itu terdapat lebih dari 2 jenis tempat membakar. Nah, yang pertama, ada tempat membakar yang didesain sangat modern, di mana yang bakar di situ bule-bule saja, teman-teman. Di sisi lain, ada tempat membakar ikan yang lebih tradisional. Itu biasanya wisatawan lokal banyak di sana. Nah, tadi tempat membakar ikan yang saya sebutkan itu namanya Garlic. Unik sekali, teman-teman. Nama warung yang mudah diingat. Garlic artinya bawang putih. Nah, mungkin warung bakar itu yang bernama Garlic itu ada bumbu khas dari bawang putihnya, yang mana bawang putih itu lumayan dicintai bagi wisatawan asing, karena mungkin bawang putih itu akrab dengan cita rasa wisatawan asing di negara asalnya. Jadi teman-teman, selain pasar ikan Kedonganan yang modern itu, di depannya, di seberang jalan itu juga ada pasar ikan yang lebih tradisional. Artinya tidak berbentuk rapi, terstruktur begitu, melainkan lebih tradisional sebagaimana kita jumpai di pasar dekat rumah kita. Ada yang sudah tertata rapi dan ada yang di luar dan lumayan lebih tradisional gitu. Ada 2 jenis pasar ikannya. Setelah membakar ikan itu, kita juga bisa jadi teman-teman, kemarin itu ada kejadian yang agak menggelikan. Setelah kita selesai membakar ikan dan menikmatinya, itu kita kan pulang. Nah, ketika pulang teman-teman, itu tasnya Mas Joko itu ketinggalan, teman-teman. Mas Joko Explora ketinggalan, maka kita harus ngambil lagi. Dan kebetulan jaraknya lumayan jauh, teman-teman. Sekira 7 km. Nah, memang 7 km itu kalau kita lihat di tempat kita nggak jauh sih. Cuman jalanan Bali itu kan padat, teman-teman. Jadi 7 km itu rasanya lumayan jauh gitu. Nah, selain pasar ikan Kedonganan dengan varian yang banyak sekali, kita juga sama Mas Joko kemarin diajak ke pasar ikan yang lebih high quality lagi. Nah, itu ada di Jimbaran. Ikan bakar Jimbaran. Di situ ikan-ikannya itu di desain warung ikan bakarnya itu didesain lebih terkesan mahal dengan ikan-ikannya yang segar. Disediakan semacam akuarium itu di setiap warungnya. Ada lobster yang masih segar, kepiting yang masih segar, semuanya. Dengan tempat makannya itu yang sangat elit. Nah, di atas tebing-tebing dengan view-nya
lautan langsung. Itu warung ikan bakar di Jimbaran yang desainnya itu elit. Kelihatannya agak mahal juga kalau makan di situ. Nah, sementara ini baru 2 itu jenis warung ikan bakar yang ditunjukkan Mas Joko. Pada perjalanan kita selanjutnya, kita akan ditunjukkan warung ikan bakar yang segmentasinya adalah warga Denpasar, teman-teman. Nah, itu nanti Mas Afan yang akan ngasih tahu kita lokasi ikan bakar Denpasar yang itu segmentasinya adalah masyarakat sekitar Denpasar yang kira-kira tidak akan jalan jauh ke Jimbaran atau ke Kedonganan untuk menikmati ikan bakar. Nah, bagaimana keadaan warung ikan bakar di Denpasar? Coba teman-teman tunggu rilis videonya. Nanti kita akan jalan-jalan bersama Mas Afan itu di sana. Teman-teman kita yang sedang berproses masak, teman-teman. Di antara teman-teman kita yang sedang berproses latihan masak itu ada Pak Sudrun. Nah, Pak Sudrun itu sudah berkali-kali latihan masak. Selain Pak Sudrun ada juga Pak Hilal. Nah, itu latihan masak, teman-teman. Pak Sudrun itu berbagai olahan asam manis juga sudah latihan. Pak Hilal juga sama. Beberapa kali mencoba masak asam manis. Mengapa asam manis? Karena menurut mereka bertiga, Mbak Linda, Pak Hilal, dan Pak Sudrun itu asam manis merupakan sajian yang agak rumit. Segitu saja makan malam kita di malam ini. Sampai jumpa di kuliner-kuliner selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata murah. Salam wisata irit.